Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang bab tindak lanjut hasil evaluasi. Saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama, Virginia Fitrizenko, NIM T2018-7089. Yang kedua, Okta Ridho Kamila, NIM T2018-7091. Yang ketiga, Puspita Dwi Utami, NIM T2018-7110. Dan yang terakhir, Alfa Niatus Soleha, NIM T2018-7112. Perkenalkan, saya Okta Ridho Kamila, NIM T2018-7091. Di sini saya akan menjelaskan tentang peringkat siswa dalam belajar matematika. Mengevaluasi siswa di bidang matematika dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya yakni dengan memberikan tes kecerdasan dan sikap. Jadi seorang guru untuk mengevaluasi siswanya, salah satu caranya bisa dengan menggunakan tes kecerdasan. Biasanya di sini menggunakan tes ISAI karena dirasa lebih mewakili dari kecerdasan siswa. Di samping penentuan peringkat, siswa dilihat dari kedudukannya dalam kelompok. Jadi untuk yang selanjutnya itu ranking siswa juga salah satunya dilihat dari peringkat dia di dalam satu kelompok. Nah, yang dimaksud kedudukan siswa dalam kelompoknya adalah ranking atau tingkatan siswa dalam kelompok tersebut. Untuk mengetahui ranking siswa dalam kelas harus mengurutkan nilai-nilai siswa atau mengelompokkannya dari tingkat atas ke tingkat yang rendah. Seperti itu. Jadi guru harus mengurutkan ranking siswanya dari nilai yang paling tinggi ke nilai yang paling rendah untuk tahu bahwa siapa sih siswa yang memiliki ranking paling tinggi, seperti itu. Pada slide selanjutnya dijelaskan bahwa ada 4 cara untuk menentukan ranking siswa dalam kelompoknya. Pendapat ini dikemukakan oleh Suharsimi. Jadi yang pertama adalah ranking sederhana. Ranking sederhana adalah kedudukan siswa dalam kelompoknya. Letak seorang siswa dalam urutan atau tingkatan yang mulai dari yang paling tinggi ke yang rendah dengan menunjukkan letak kedudukan tadi dinyatakan dengan nomor atau angka biasa. Jadi misalkan si A, dia memiliki nilai 45, kemudian si B 50, kemudian si C 39. Maka dari sini kita tahu bahwa ranking yang tertinggi itu adalah si B, kemudian yang kedua adalah A, yang ketiga adalah C gitu. Jadi makanya dikatakan sebagai ranking sederhana atau simple rank karena memang sesederhana itu, hanya dengan nilai langsung ditentukan berapa ranking dia gitu. Kemudian yang kedua yaitu ranking presentasi. Jadi ranking presentasi itu sedikit berbeda dari simple rank. Kalau ranking presentasi itu adalah ranking yang ditunjukkan dengan menggunakan persen, dan yang dinilai misalkan si A dia itu harusnya ketika dalam simple rank dia ranking kedua dari 25 siswa, maka yang dinilai adalah banyak siswa dikurangi rankingnya kemudian baru dikalikan dengan 100. Jadi misalkan tadi contohnya 25 siswa, dia ranking kedua, maka 25 dikurangi 2 per 25 dikali 100, seperti itu. Karena yang ditunjukkan jika dalam ranking persentase itu yang ditunjukkan kedudukan dia dari sekian banyak siswa yang ada di kelas itu, bukan ranking dia sendiri yang ada di urutan kedua atau ketiga, tapi dari sekian banyak kelas dia 69%-nya gitu, seperti itu. Jadi rumusnya kalau menggunakan ranking persentase itu jumlah siswa dikurangi ranking dia, kemudian dibagi dengan banyak siswa di kelasnya, baru dikalikan dengan 100. Selanjutnya cara mencari ranking yang ketiga yaitu standar deviasi. Jadi standar deviasi itu kita harus mencari nilainya dulu seperti tadi simple rank, kemudian kita mencari mean.
Karena dalam standar deviasi itu ada rumusnya sendiri. Jadi rumusnya itu X kuadrat dibagi N. X kuadratnya itu hasil dari Fx-nya dipangkatkan 2, kemudian dikurangi X-nya, tadi jumlah dari skor dan frekuensi. Jadi skor dan frekuensinya dikalikan, kemudian per N pangkat 2. Nah, misalkan di sini ada nilai siswa ya. Skornya misalkan 8, kemudian yang punya nilai 8 itu ada 4 orang. Maka Fx-nya adalah 32. Kemudian 32 ini dipangkatkan menjadi 256. Begitu seterusnya hingga diketahui N-nya itu jumlahnya 30 orang, kemudian Fx-nya itu 188 orang, kemudian Fx kuadratnya itu 1216 orang. Kemudian langsung dimasukkan ke dalam rumusnya. Jadi 1216 dibagi 30 dikurangi 188 per 30 maka 2. Dihasilkan 1,12. Nah, ini kita di sini mencari batas di mana anak tadi bisa dikatakan nilainya termasuk yang tinggi atau yang rendah. Caranya itu dengan meannya atau rata-ratanya itu dikurangi dengan ini tadi. Jadi dikurangi 1,12 jadi 5,15. Kemudian untuk mencari batas yang atas, maka 6,27 ditambah 1,12 jadinya 739. Nah, dari sini berarti kita tahu bahwa ada 4 anak yang nilainya itu termasuk nilai yang tinggi karena di atas 7,39. Sedangkan nilainya yang rendah itu anak yang di bawah 5,15. Berarti ada 3 anak dengan nilai 4. Ada berapa? 6 anak dengan nilai 5 dan nilai 4 karena batas bawahnya kan 5,15. Sedangkan sisanya itu anak yang memiliki kemampuan sedang antara 5,15 sampai 7,39 gitu. Cara yang keempat untuk menentukan ranking siswa yaitu dengan menggunakan Z-score. Jadi Z-score itu berhubungan dengan standar deviasi, berhubungan dengan ranking sederhana, juga berhubungan dengan mean. Cara mencari Z-score. Jadi caranya itu Z sama dengan X dikurangi M dibagi SD-nya. Jadi X-nya itu berapa nilai siswanya, kemudian M itu meannya, yang SD itu adalah standar deviasi. Jadi misalkan ada 10 orang. Jadi yang satu punya nilai 50, 45, 55, 70. Jadi kalau kita pakai simple rank pastinya sudah ketahuan bahwa nilai yang tertinggi itu yang nilainya 70 seperti itu. Biasanya Z-score itu dipakai untuk menentukan kejuaraan karena lebih spesifik. Ketika misalkan ada nilai siswa yang sama, ada nilainya yang sama atau bagaimana gitu. Jadi dari data ini diketahui bahwa rata-ratanya 50, kemudian standar deviasinya 11,78 dari rumus yang tadi. Jadi SD-nya itu tadi pakai rumus yang tadi. Nah, jadi misalkan gini, yang punya nilai 63 itu adalah Nina, kemudian Nanda itu punya nilai 37. Maka cara mencari Z-score-nya itu 63 dikurangi 50 dikurangi meannya, kemudian dibagi dengan standar deviasinya yaitu 11,78. Hasilnya adalah positif 1,10. Jadi nilai Nina itu 1,10. Sedangkan nilai Nanda itu ketemunya negatif 1,10. Sehingga dari sini yang lebih unggul adalah nilai Nina seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan Z-score. Demikian presentasi dari saya, mungkin bisa dilanjutkan dengan pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puspita Dwi Tami, NIM T 2018-7110. Sini saya akan menjelaskan tentang konsep evaluasi diagnostik. Konsep evaluasi diagnostik ialah sebagai tindak lanjut dari suatu evaluasi dan penilaian terhadap siswa di mana diberikan kepadanya suatu tes atau non-tes dan hasilnya ditindaklanjuti oleh guru berdasarkan kemanfaatannya. Dengan penyelenggaraan tes atau ujian, guru tersebut akan memperoleh manfaat seperti bisa mengetahui siswa yang sudah menguasai sepenuhnya bahan yang disajikannya dengan telah dinyatakan tuntas, maka ia boleh mengikuti pembelajaran selanjutnya. Dan guru juga bisa mengetahui apakah bahan yang dibelajarkan sudah sesuai dengan program yang harus disampaikan kepada siswa.
pada evaluasi pembelajaran ini berupa tes ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, maupun ulangan kenaikan kelas, maka guru dapat mengetahui sejauh mana para siswa menguasai bahan pelajaran yang disajikan, serta mengetahui bagian mana saja dari bahan pelajaran yang benar belum dikuasai oleh siswa. Dan siswa yang belum menguasai bahan pelajaran tersebut, maka syaratnya adalah siswa tersebut harus mengulanginya. Berikut beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa. Yang pertama, setelah hasil pekerjaan siswa diperiksa, maka selanjutnya didokumentasi. Nilai yang didokumentasi untuk kepentingan pelaporan pada rapot yaitu nilai ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas, serta hasil pengamatan akhlak dan kepribadian siswa selama belajar matematika. Yang kedua adalah peserta didik yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM harus mengikuti remedi. Dan yang ketiga, mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan siswa disertai balikan atau komentar yang mendidik. Yang keempat adalah memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran. Dan yang terakhir, guru dapat menerima gambaran untuk memberikan pencapaian keberhasilan keseluruhan program yang dilaksanakannya. Selanjutnya, guru yang berhasil dengan mudah menjajaki kemampuan, nilai atau sikap, minat siswa sedemikian rupa sehingga dapat menyelaraskan atau memodifikasi bahan ajar dan kegiatan sehingga siswa dapat memahami bahan ajar yang dikembangkan guru untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Jika terjadi sebaliknya, maka guru harus memandangnya sebagai masalah yang harus dipecahkan. Jadi, suatu ketidakberhasilan itu jangan dipandang sebagai hal yang biasa saja. Ketidakberhasilan siswa dalam pembelajaran matematika merupakan tantangan ketidakberhasilan guru dalam mengajar matematika. Kita sebagai guru atau sebagai calon guru harus memberikan dorongan untuk suatu masalah jika siswa mengalami kesulitan. Dan masalah tersebut adalah salah satu unsur pengembangan profesi guru. Dalam konteks pemecahan masalah tersebut ada komponen diagnosis di dalamnya. Diagnosis tersebut mempunyai arti, yang pertama penentuan jenis penyakit dengan cara meneliti gejala-gejalanya, dan yang kedua pemeriksaan terhadap suatu hal. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfanina Solehah, NIM T2018-7112. Saya akan menjelaskan langkah-langkah pengambilan tes diagnostik. Yang pertama adalah memberikan tes formatif. Tes formatif ini bertujuan untuk memantau kemajuan belajar siswa, apakah sudah sesuai harapan atau tidak. Selanjutnya, menganalisis tes formatif. Setelah dilakukannya tes formatif, maka dianalisis mana siswa yang lolos atau yang sesuai harapan dan mana siswa yang tidak sesuai harapan. Jika siswa sudah sesuai harapan, maka tindak lanjutnya bisa langsung pada kompetensi dasar berikutnya. Sedangkan pada siswa yang tidak atau belum sesuai harapan, maka dilanjutkan dengan tes diagnostik. Selanjutnya, yaitu menyusun kisi-kisi tes diagnostik dengan materi yang kritis. Sebelum menulis soal, maka kita terlebih dahulu menyusun kisi-kisi sesuai dengan hasil tes formatif tadi, mana soal-soal yang salah yang dikerjakan oleh siswa, sehingga menjadi dasar disusunnya sebuah kisi-kisi tes. Selanjutnya yaitu menulis soal berdasarkan rincian spesifikasi dari kisi-kisi. Setelah tadi menyusun kisi-kisi yang sudah sesuai dengan tes formatif yang dilaksanakan tadi, kesalahan-kesalahan tadi, maka selanjutnya yaitu menulis soal berdasarkan rincian spesifikasi. Selanjutnya kemudian dirakit menjadi perangkat tes. Uji coba analisis, saya kurang paham yang ini. Yang terpenting itu setelah menulis soal itu kemudian dirakit menjadi tes, lalu direvisi atau diuji coba kepada para pakar ahli.
kita meminta pendapat tes tersebut apakah sudah sesuai, apa harus ditambah atau ada yang perlu dikurangi. Setelah melakukan revisi, kita sudah memilah mana yang dilanjutkan, tes mana yang dilanjutkan dan mana yang tidak dilanjutkan. Nah, yang dilanjutkan itu yang disusun menjadi tes diagnostik. Selanjutnya, setelah menyusun tes diagnostik, yaitu menyusun pedoman pelaksanaan tes diagnostik. Di sini juga berisi tentang penyusunan kriteria penilaian, sehingga pada akhirnya itu ditentukan siswa itu apakah tuntas atau tidak, apakah siswa itu harus diuji lagi menggunakan tes diagnostik berikutnya atau sampai di situ saja. Tes diagnostik ini bisa dilakukan lebih dari 1 kali sesuai dengan keadaan siswa, apakah masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam materi tersebut atau sudah sampai diagnostik pertama sudah mengerti, maka tidak perlu dilakukan tes diagnostik lagi, yaitu sesuai dengan keadaan siswa pada saat itu. Kemudian untuk laporan ada 3, yaitu laporan untuk orang tua dan siswa, laporan untuk sekolah, laporan untuk masyarakat. Laporan untuk orang tua dan siswa biasanya itu ada 2, menyatakan lulus tuntas atau belum lulus atau belum tuntas. Yang kedua dengan nilai siswa. Dengan nilai siswa ini biasanya seperti rapot. Kemudian laporan untuk sekolah. Laporan untuk sekolah itu berguna untuk memberi petunjuk perkembangan peserta didik serta mengetahui tentang kualitas guru dan proses pembelajaran yang dikembangkannya yang menjadi tanggung jawab seorang guru tersebut. Kemudian yang ketiga, laporan untuk masyarakat. Laporan untuk masyarakat ini sangat berguna sekali untuk mempromosikan sekolah tersebut jika sekolah tersebut sudah berhasil membentuk anak didik yang pintar dalam pengetahuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.